nggak ada orang tua nggak pernah marah sama anaknya, nggak ada itu. Nggak ada orang tua nggak pernah mukul anaknya, nggak ada itu. Pasti pernah dipukul anaknya. Tapi itu karena benci, bukan. Karena dia sayang. Itulah bahasa yang dipahaminya sekarang. Jadi aku marah pun bicara, bukan karena aku merasa bahwa aku berhak atas kalian, enggak. Yang kalian bilangnya, apa? Ada yang ngomong, gak usah sok repot lah adanya KBRI yang ngurusin. Kalau memang ada KBRI yang ngurusin, gak akan ada semuanya di sini orang terlantar. KBRI memang mengurusi, tapi bukan KBRI mencari-cari sampai ke pelosok-pelosok membantu orang, enggak. Harus kita sama kitanya yang mengarahkan. Jadi kalau ada kalian yang bilang, gak usah sok pahlawan lah, ada KBRI yang ngurusin, altuk magaboy, alang mapial-pialmi, altuk gaboy, terlalu banyak kali dengki dalam otak-otakmu. Ya, kalau ada kalian yang bilang kayak gitu, gak usah sok pahlawan, ada KBRI yang buat kerja, altuk manejolomi, lema kasang tojem itu biangan. Ya. Banyak kayak gitu yang ngomong, banyak. Ya. KBRI itu mereka bertugas di KBRI, mereka kerja di KBRI. Udah? Jadi kalau kalian yang terlantar di hutan atau apa semuanya segala macam, apalagi orang yang mati nggak ada dokumen, yang kalian pikirnya semua ditampung KBRI, pergi tanya KBRI sekarang. Betulkah mereka bayar semuanya? Enggak. Ya, mereka membantu dokumen, membantu orang-orang Indonesia, ya, membantu proses-proses pemulangan. Itu betul. Menjaga kita orang Indonesia di sini, tapi bukan dibilang KBRI itu menjaga orang-orang kosongan yang gak ada dokumen. Makanya dilarang datang ke negara asing tanpa dokumen, supaya jangan terjadi hal yang buruk yang gak bisa ditanggung-jawabi. Ya, seperti itu. Ya, itulah aku bilang. Mudah-mudahan ya terbuka mata kawan-kawan yang di Indonesia, jangan kalian masuk ke sini. Jangan. Tunggu selesai COVID semuanya di negara-negara. Udah. Banyak loh orang Indonesia mati di rumah-rumah. Banyak. Iya gak terbilang punya per. Kau tengoknya kemarin waktu kau di rumah sakit, macam mana ambulan itu antri. Tanya si Pera ini. Di rumah sakit Kelang antri. Bergeletak-geletak mayat di situ. Mayat siapa? Indonesia. Bangla. Banyak. Bertahu kalian banyak kali. Kuburi, kuburannya sempit-sempit aja, kubur. Bakar, yang bukan muslim dibakar, bakar. Bertahu kalian. Gak ada dokumen. Ya, gak ada dokumen. Mati di rumah, pergi rumah sakit gak bisa. Karena gak ada uang mau bayar. Ditahan-tahan di rumah mati. Mati di rumah, datang polis, ambek bawa ke hospital. Sampai di hospital, dicucuk dulu, di swab, dibelah, dicek kenapa mati. COVID. Selepas COVID, kuburkan. Kalau nggak COVID, waktu aku ngurus jenazah ya, di hospital itu, kalian tahu sampai 3 bulan, nggak ada yang ngambil. Setiap bulan petugas, kalau waktu kita pergi ke PPUM kemarin kan, yang kita nguburkan COVID itu, kan dibilang sama supirnya itu, Kak aku setiap minggu pasti bawa 10 mayat dalam satu van ini, untuk dibakar katanya kan. Nggak bohong aku, si Pera ini tanya. Waktu kami mau nguburkan itu yang kena COVID, dia yang cerita, Kak, banyak loh orang Indonesia di sini nggak ada yang ngambil mayatnya. Oh iya bang, aku bilang iya. Tengok merinding buluku. Ini van ini selalu ku pakai sekali seminggu. 10 mayat diletakkan di dalam untuk kita pergi bakar, sekali bakar. Karena nggak ada yang ini, nggak ada yang apa, yang menuntut jenazahnya, nggak ada keluarganya, nggak ada identitasnya. Ya, cuman mereka tahu itu orang Indonesia. Dari wajahnya kan nampak. Kayak gitulah. Kalau kenapa macam itu kan bilang? Yalah kak, kalau kita orang tunggu-tunggu keluarganya nanti peti sejuk untuk tempat mayat itu tak cukup. Tiap hari banyak mayat. Jadi mau tak mau, kalau mau tak mau kita mesti keluarkan orang itu. Yang udah lama-lama itu dikeluarkan, dikumpulkan. Yang muslim dikuburkan. Yang Kristen atau yang agama lain dibakar. Biar tahu. Kak macam mana urus anak sudah 2 tahun mau urus balik ke Indonesia? Pergi dulu buat. Kalau kau nggak ada dokumen menunjukkan anak itu kau yang lahirkan atau bukti video waktu kau melahirkan anak itu, udah, ataupun kau nggak bisa minta surat daripada kepala kampung menyatakan bahwa memang itu anakmu sebagai saksi, pergi ke balai polis, udah, buat balai polis pengakuan. Jadi kepada kawan-kawan yang di Malaysia, aduh matilah aku, nggak habis-habis nanti aku merepet. Aku tahulah, tahun 2020 udah mulai COVID, 2020, 2021 COVID. Iya kan? Makanya banyak sekarang berbuntingan. Aku tahu karena apa? Work from home, kerja dari rumah.
Karena kalian nggak kerja di sana, jadi kalian kerja di rumah. Kalian kerjailah terus kerja kalian kan. Jadi banyak kali yang bunting sekarang. Iya, lonjakan penduduk banyak, kematian pun banyak. Mati karena COVID, lahir pun karena COVID. Iya kan? Banyak. Jadi untuk kawan-kawan yang kawan-kawan yang di Malaysia, yang kalian lagi bunting, yang lagi mau melahirkan, yang lagi hamil, oke? Kalau kalian melahirkan itu, videokan. Videokan bukti bahwa memang kalian yang lahirkan anak itu. Udah lahir anak itu, pergi ke balai polis. Nggak akan ditangkap kalian. Pergi balai polis buat pengakuan, sudah melahirkan di rumah. Udah nanti mereka akan buat surat itu bawa ke JPN, nggak bayar apa-apa. Biar ada dokumen bahwa anak itu adalah anak sah milikmu. Biar boleh buat SPLP, biar boleh pulang ke Indonesia. Jangan kau lahirkan di rumah, kau diam-diamkan, kau besarkan, nggak kau buat dokumennya. Susah kau nanti. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Si Rapa di sini. Tahu Rapa kan? Kami pun sekarang kewalahan nguruskan dokumennya. Karena waktu lahir nggak ada bukti. Divideokan orang tuanya dia lahir. Nggak ada. Harus divideokan. Muka mamanya, babynya keluar. Harus divideokan biar ada bukti. Baru selepas itu sepatutnya sewaktu lahir, paling lama seminggu selepas lahir, mereka harus sudah pergi ke balai polis. Membuat laporan bahwa anak itu lahir di rumah. Setelah dapat surat dari balai polis, baru pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, mengatakan bahwa anak itu sudah lahir. Ini surat polisi, ini video. Baru mereka akan buat sertifikat lahirnya. Nggak mesti hospital. Ya, nggak mesti hospital. Dibuat sertifikat lahir bawa ke kedutaan buat SPLP. Udah selesai perkara. Ya, jadi kalian-kalian yang lagi hamil sekarang, yang hamil gara-gara COVID, taulah COVID, nggak ada kerja, semua lockdown, smackdown lah kalian di kamar, kan? Hamil lah semuanya, oke? Jadi kalian yang mau melahirkan, pemberitahuan. Kalau kalian nggak ada uang mau melahirkan pun di hospital, nggak ada uang pun kalian mau melahirkan di rumah, kalian mau pakai dukun beranak nggak apa-apa, ya? Oke, yang kalian itu mau pakai dukun beranak nggak apa-apa, tapi videokan muka mamanya pas mau lahir lagi gitu keluar, divideokan. Ini anaknya, ini yang lahirkan. Oke? Setelah itu, siapa tadi kawan di situ yang bantu melahirkan itu? Ataupun kalian bisa bilang suami yang membantu melahirkan pun nggak apa-apa karena suami ada di situ. Buat laporan polis, jangan takut jumpa polisi, jangan takut ke balai polis, nggak ditangkap kalian. Enggaknya kalian datang langsung, angkat tangan, tembak ya. Nggak ada itu. Datang kalian ke balai polis buat aduan. Kalian bilang, ini videonya udah melahirkan, nggak apa-apa lah ditunjukkan. Enggaknya ditunjukkan lubangnya istrimu, enggak. Dari samping aja videokan mamanya sama bayinya udah lahir. Ya, lubang binimu itu nggak usah kau tunjukkan, milikmu aja udah. Yang penting nampak bayinya lahir tadi keluar, kan ngangkang sih, nampak separoh. Udah, tunjuk muka mamanya, tunjuk anaknya lahir. Pergi ke balai polis. Udah? Kak, kalau cuma buku mengandung aja yang ada, bohado, bisa. Buku mengandung udah cukup jadi bukti. Videomu, fotomu waktu kau mengandung. Oke? Bawa ke JPN. Biar angkat sumpah. Harus angkat sumpah. Selepas angkat sumpah, baru kita boleh pergi buat SPLP. Nggak usah pakai ejen. Pakai ejen bayar 10 juta, 12 juta, nggak usah. Jangan takut-takut lah. Kalian ini terlalu perbiar kali penakut, iya. Jangan perbiar kali penakut, nggak tangkapnya. Sekarang lagi bebas pulang ke Indonesia, lagi gampang pulang ke Indonesia. Program lekalibrasi pulang lagi besar-besaran. Ya, nggak usah kalian takut mabiar, ya. Jangan takut mabiar, nggak usah. Ya, buat aja kayak gitu. Waktu mau melahirkan itu lagi ngangkang-ngangkang gini kan, gitu-gitu. Videokan muka mamanya videokan, jangan muka dukun beranaknya, muka mamanya. Biar tahu kalau itu dari itu mamanya keluar, videokan. Sama yang di bawah udah mau keluar, tunjukkan. Udah lahir. Jam segini. Nama ibu ini sambil ngomong. Udah, bawa baru lepas itu pergilah ke balai polis buat laporan polis. Nggak usah kau bawa anaknya. Nggak usah kau bawa mamanya, masih sakit dia baru koyak. Ya, pergi balai polis buat laporan polis. Nanti orang itu buat surat, telah dilahirkan anak berjenis kelamin ini, nama ibu ini, dokumen, bikin kasih nomor KTP-mu kalau nggak ada SPLP atau paspormu. Dokumen nomor KTP, makanya aku bilang berkali-kali kalau di Malaysia ini, pinomat KTP-mu bawa, fotokopi KTP-mu bawa.
kartu keluarga dari kampungmu kantungi. Jangan foto pacarmu, selingkuhanmu kau simpan-simpan. Fotokopi KTP, nggak ada KTP, fotokopi KTP, nggak ada fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu keluarga. Kalau tahu kau datang kemari pasti ada kartu keluargamu. Udah pasti punya kartu keluarganya kau di kampung. Enggak lah, kalau di kampung nggak ada didaftarkan juga kartu keluargamu kan? Kantongi daftar kartu keluargamu itu. Di situ ada nomor induk pendudukmu. Ya, NIK, nomor induk kependudukan, penting itu. Ya. Oke Kak Minar, admin Malaysia aja hubungi kalau lambat Kak Minar. Udah? Buat di situ nama keteranganmu, nomor induk kependudukanmu karena penting nanti itu di kedutaan. Udah? Dibuat semua pernyataan, telah dilahirkan anak laki-laki ini, saksi ini. Bawa surat itu tadi sama video tadi itu ke JPN. Sampai di JPN kalian nggak bayar apa-apa sayang, nggak ada bayaran apa-apa. Tunjuk kami mau buat surat beranak, ini buktinya, ini surat polis. Keluar suratmu, JPN-mu angkat sumpah di JPN, baru pergilah ke kedutaan buat SPLP. Udah, buat SPLP anakmu, bisa pulang anakmu. Ya, jangan kau simpan-simpan anakmu. Udah lahir di rumah kau simpan-simpan, gak kau buat dokumennya. Giliran mau pulang, baru. Kalau laki-lakinya kabur, siapa pula yang buat balai polis Dina? Dia sendirilah pergi ke balai polis. Bilanglah kalau nggak ada lakinya, tapi itu anak dia yang lahirkan, bisa? Bisa. Kalau nggak laki-lakinya nggak bertanggung jawab, nggak apa-apa, belum mati sih. Makanya cari jantan itu, jangan asal batangnya jadi cari.